Tadi Pak Agus juga mungkin sudah buka grup. Refleksi kan biasanya dimulai dari refleksi guru modelnya ya Pak ya. Tapi tadi Bu Tuti nampaknya eh, masih di perjalanan karena kami tadi bubar dari sekolah jam 1 dan ada yang harus dibeli dulu oleh Bu Tuti, nampaknya belum sampai ke rumah. Bagaimana kalau ini Pak, atau dari Bapak dulu atau bagaimana? Kan pada prinsipnya ini bukan pembelajaran Bu Tuti ya Pak ya, pembelajaran kami gitu. Bagaimana Pak baiknya? Ya, Pak Asep belum hadir ya? Pak Asep, Pak Kusnadi. Nah, geningan tos sumping. Ya, alhamdulillah Bu Tuti juga sudah gabung. Tinggal Pak Kusnadi, Pak Asep, Bu Fatma. Bu Tuti, Pak Asep bisa di ini Bu Tuti. Yang Dewi Bu Asri mana Neng? Ini ya wakilan wakil. Ya. Ini tuh. Ini aduh bahaya Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak pendamping, marilah kita mulai kegiatan kita agenda hari ini untuk refleksi
open class yang sudah kita lakukan tadi sebelum Jumatan. Untuk yang pertama kalinya, tentu saja kita sampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Ibu Tuti Utami, walaupun dalam kondisi yang kurang sehat. Tadi itu mendadak pusing, Pak. Nggak tahu entah ada apa, ada sesuatu nampaknya. Jadi mendadak pusing sampai berkeringat dingin. Alhamdulillah tapi bisa dilalui, hampir dimainkan penggantinya. Mudah-mudahan Bu Tuti nggak keterusan ya, sehat selanjutnya. Cukup tadi saja ya sakitnya, harus sehat. Terima kasih. Nah, Bu Tuti Siti Fajar sudah hadir juga. Tinggal Pak Asep di sini yang belum hadir berarti ya. Baik Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu, kita mulai dengan refleksi dari Ibu Tuti Utami sebagai guru model pembelajaran kita hari ini. Insya Allah. Silakan Bu Tuti, memungkinkan untuk menyampaikan sesuatu Bu Tuti atau masih kehujanan di jalan? Baru nyampe Bu, baru nyampe. Baru nyampe, bisa Iya. ya? Nggak pusing Bisa, Pak? bisa insya Allah. Bisa. Ah, Ayo, semangat. semangat insya Allah. Suara saya terdengar jelas kah? Jelas. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya? Hari ini kalau dari saya sih karena tiba-tiba ketika masuk ruangan itu jadi aneh Oke, gitu ya. Bapak Ibu Jadi Bisa kita mulai ini. iya bisa. Ini sudah Apa suaranya nggak kedengeran Pak Ako? Halo, mulai Bu atau gimana? Nggak tahu ini Pak Ato mau menyampaikan sesuatu dulu Pak atau gimana? Ya kayaknya dari Pak Ato dulu kali Bu. Nah, dan nyebut Saya nggak bisa dengar suara apa audio saya atau gimana? Saya juga nggak bisa dengar suaranya. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bentar Bapak Ibu. Halo, Bapak jadi gimana Pak? Bapak dulu. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin wa binastain wa ala umuri dunia wa din wa ala wasallam bihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahi. Alhamdulillah Bapak Ibu kita bisa, yang pertama tentunya kita bisa menghadiri open class Nuklis School STEM Leadership yang tadi sudah kita laksanakan bersama ya. Sudah kita lihat bersama dan sudah dilaksanakan oleh Ibu artis kita nih, Ibu guru model kita, Bu Tuti ya. Terima kasih Bu Tuti sudah memberikan pembelajaran bagi kita semuanya ya, Bu Tuti Utami.
Dan tentunya ini tidak akan bisa terlaksana tanpa adanya dukungan dari Bapak Ibu, Bu Wiwi, Pak Nurjaman, dan rekan-rekan semuanya ya, Terus Nadi dan semuanya nih, Ibu Atu, Bu Samsinar, Bu Heni, Pak Asep Nugraha, Bu Sumarni ya, Bu Tuti Siti Fajar, Bu Dewi, Bu Yuliastri, Pak Nurjaman. Gitu ya, alhamdulillah kita sudah bersama-sama mengikuti open class yang dilaksanakan oleh Bu Tuti tadi ya di SMP Negeri 2 pada Larang. Dan tentunya penting bagi kita melaksanakan istilahnya refleksi ya, refleksi untuk mengambil ya pembelajaran bagi kita semuanya, agar apa yang sudah dilaksanakan oleh Bu Tuti itu menjadi istilahnya apa ya, istilahnya masukan bagi kita untuk senantiasa meningkatkan proses pembelajaran yang kita laksanakan dalam kegiatan kita sehari-hari, begitu ya Bapak Ibu ya. Itu intinya. Jadi intinya ya mudah-mudahan kita bisa mengambil istilahnya manfaat yang lebih dari apa yang sudah dilakukan oleh Bu Tuti, begitu ya. Agenda kita siang hari ini tentunya ya terkait ini ya, refleksi. Tentunya refleksi yang pertama insya Allah akan dilaksanakan oleh guru model kita ya, tentunya ya Bu Tuti. Kemudian yang kedua oleh observer, dan yang agenda ketiga ya terkait dengan ya persiapan kita untuk siklus kita yang ketiga, begitu ya, siklus kita yang ketiga. Jadi yang pertama tentunya ya akan refleksi ini akan dilaksanakan oleh Bu Tuti ya. Bu Tuti mohon kesediaannya nanti ya menyampaikan terutama terkait dengan tantangannya apa sih yang dihadapi Bu Tuti gitu ya pada saat melaksanakan open class tadi. Gimana susahnya, apa sih yang masih jadi kendala, apa yang sudah dilakukan, hal positif apa yang sudah dilakukan ya, tantangan apa yang dihadapi terutama dalam tadi mengimplementasikan plan yang sudah kita buat dalam proses pembelajaran yang sesungguhnya. Kemudian lesson desainnya bagaimana nih, apakah apa yang kita rencanakan itu sudah dilaksanakan semuanya atau ada yang terlewat atau bagaimana. Kemudian proses pencapaian tujuan pembelajaran, tentunya tujuan pembelajaran untuk open class kita ini ya, sebetulnya pertemuan yang kedua, begitu ya. Kemudian ya yang kedua nanti observer ya, nanti ya saya harapkan Bapak dan Ibu bisa menyampaikan temuan-temuannya kepada Ibu semuanya nih, ada 10 orang ya, kami harapkan untuk menyampaikan temuan-temuannya ya, tentunya ini tidak untuk ini ya, tidak untuk menghakimi guru model sebetulnya. Sekali lagi tujuannya adalah untuk istilahnya memperoleh manfaat lebih dari apa yang sudah dilakukan oleh Bu Tuti atau guru model ya. Kemudian hal positif apa yang sudah dilakukan dan hal apa yang perlu menjadi fokus untuk kita tingkatkan, begitu ya Bapak Ibu. Terutama terkait dengan bagaimana siswa itu belajar. Bagaimana motivasi mereka, bagaimana kerjasama mereka, bagaimana kolaborasi mereka. Terutama kalau bisa ya coba bagaimana pencapaian profil pelajar Pancasilanya sebetulnya. Kemudian bagaimana cara konsep diajarkan, kemudian cara siswa memecahkan masalah. Syukur harapannya karena ini berdasarkan fakta, berdasarkan hasil pengamatan, ya usahakan sih sebetulnya harapannya ya nanti disertakan fotonya, disertakan hasil pengamatannya atau videonya, begitu ya. Dan yang terakhir nanti ya kita sama-sama agar apa yang sudah kita lakukan kemudian kita refleksi, kita rencanakan agenda kita pertemuan yang ketiga nanti gimana nih caranya agar lebih efektif, efisien, dan kita memperoleh manfaat yang jauh lebih baik. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ada yang tanyakan sebelumnya? Terdengar suara saya, Bu Wiwi? Terdengar Bapak. Nampaknya dilanjutkan Bapak ke Bu Tuti. Sudah jelas Pak paparannya.
Terdengar ya, Bu Tuti? Iya. Terdengar suara saya, Bu Tuti? Pak Nurjaman, Pak Kus? Oke, Terdengar, baik. Pak. Terdengar, Tentunya kesempatan yang pertama yaitu ya kita akan dengarkan Bapak dan Ibu ya. Kita akan coba dengarkan apa yang akan disampaikan oleh ya guru model kita nih, artis kita ya. Terutama terkait dengan ya tadi ya tantangan, hambatan atau kendala apa saja yang sudah dilakukan, kemudian bagaimana menyelesaikannya, apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau belum yang direncanakan oleh tim ya, oleh Bu Tuti, Bu Wiwi, kemudian Pak Nurjaman, Pak Kusnadi, kemudian bagaimana pencapaian tujuan pelajarannya. Baik, untuk itu ya kami persilahkan ya Bu Tuti untuk menyampaikan ya tadi ya terkait dengan 3 hal tersebut. Silakan Bu Tuti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Cek suara, apakah terdengar Suaranya jelas? belum terdengar ya Bu Tuti? Halo? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Di kami jelas. Bu Tuti suaranya belum terdengar. Terdengar, Halo, Pak. bismillahirrahmanirrahim. Apakah sudah terdengar? Bu Wiwi, suara Bu Jelas. Tuti terdengar Bu Wiwi? Terdengar. Jelas, Pak. Terdengar jelas. Pak Nur, suara Bu Tuti terdengar? Terdengar, Pak. Boleh yang mendengar suara saya boleh acung tangan? Udah jelas. Yang mendengar suara saya. Oh, nampaknya speaker Bapak. Jelas, Bu. Silakan Bu Heni, gimana Bu Heni? Sudah jelas, Pak. Terdengar, Pak. Ada apa Bu Heni? Terdengar, Pak. Bagus, Pak. Speaker saya ya, belum terdengar ya Bang Nubi ya. Baik, saya coba keluar dulu sebentar ya. Biasanya harus masuk ulang. Weh, Hayu makan coklat dulu, aku baru datang. aku juga punya. Direkam, Beli Direkam ya, nggak apa-apa. di apa lagi diskon? Makanya saya beli nih, 18.000. Sieun Promo. Sieun gendut ah. Udah infect itu mah, udah nggak usah sin lagi, Pak. Avatar mode lagi ya. Pak makan coklat dulu, Pak. Assalamualaikum Bapak, apa sudah terdengar? Sudah Bu. Alhamdulillah. Berarti Terus harus minum log out kayaknya dulu. ya. Kada digetos rupina, Pak. Enggak, kadang memang Jimit tuh harus di Kadang-kadang setting begitu. itunya dulu. Audio sama ini. Oh beda ya, beda dengan kalau set ke Zoom beda lagi gitu. Enggak sih, kalau Zoom itu kan biasanya cerak langsung muncul tes-tes gitu. Tes mikrofon, tes ini. Kalau Jimit suka itu. Ya, lanjut. Baik. Enggak, silakan Bu Tuti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih kesempatannya Ibu Bapak Santo terutama. Untuk refleksi dari saya sendiri, karena nggak tahu ya, aneh gitu, hari ini itu dari gerbang mah it's okay, dari gerbang itu saya semangat sekali. Ketika masuk ke kelas, padahal sudah ada anak-anak gitu ya, semuanya juga sudah siap. Tiba-tiba ini ketika memfokuskan pandangan ke tempat lain tuh langsung teng gitu. Sigano kumaha gitu lah, aneh lah gitu ya. Sambat. Karena kita baru pindah ruangan, jadi ruangan pertama itu kan beda ya di sebelahnya. Ya entahlah. Nervous? I don't think so ya. Kayaknya enggak sih gitu. Mudah-mudahan sih enggak. Oke. Tapi jadi yang pertama, saya sendiri merasa kurang maksimal gitu ya untuk refleksinya karena merasa aneh tiba-tiba, itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, asa rada gimana ya, kurang tertata gitu, kurang ngaguluyur gitu kalau bahasa Sundanya mah, tidak apa ya ngaguluyur itu ya Bu ya,
tidak mengalir begitu ya. Hmm. Tidak mengalir gitu. Entah dari sisi pengamatan RPP-nya gimana saya juga tidak tahu. Mudah-mudahan masih bisa kena lah gitu. Kemudian yang ketiga, saya merasa apa ya, agak lama aja gitu. Anak-anak connect-nya agak lama. Ketika kita minta yang pertama, kenapa Pak? Ada masalah? Lanjut. Oh, saya pikir ada apa gitu. Kemudian sampai mana tadi? Ya, anak-anaknya agak lama sehingga keteteran di waktu. Di terakhir kita hanya bisa mempresentasikan satu kelompok dan ditanggapi oleh kelompok yang lain. Selebihnya sih nggak kelihatan ya. Selebihnya saya tidak bisa melihat dan merasakan. Mungkin ada masukan dan temuan lain dari teman-teman mungkin. Itu sih Pak, teman-teman. Oh, paling ini apa? Tadi sih rencananya mau dikenalin dulu alat-alatnya tuh apa, jadi kebayang gitu ya. Si styrofoam itu yang akan diberikan tuh segini, kemudian sumpitnya teh segini gitu. Tadi tidak terlalu detail sih dikasih tahu itu, jadi mereka masih agak ngawang-ngawang. Mungkin nanti ada penjelasan tambahan di virtually gitu ya, secara virtual ke anak-anak. Gambarnya gitu. Jadi styrofoam itu yang dipakai ini mungkin. Kemudian sumpit itu yang dipakai segini. Itu sih. Mangga, silahkan. Dari rangkaian kegiatan yang sudah direncanakan di plan Bu, itu sudah dilaksanakan semuanya itu belum Bu kira-kira? Nggak tahu Pak, saya nggak tahu. Nggak tahu, seingat saya mungkin sudah, seingat saya ya. Sudah Tapi ya. nggak tahu. Kan biasanya kita harus bercermin, melihat yang bisa. Mungkin yang bisa melihat lebih jauh teman-teman observer. Menurut Bu Tuti nih, dari sisi tujuan pembelajaran untuk pertemuan yang kedua ini, pertemuan yang kedua ya, atau istilahnya kalau dari apa? Dari tahapan STEM ini kan 2 tahapan gitu ya, 2 sintaks. Bagaimana pencapaian tujuan pembelajaran? Kalau menurut saya sih, kalau di presentasi ya mungkin 85-90% tercapai sih. Dari mulai tadi ingin nyampaikan skala juga tercapai. Kemudian dari pemilihan bahan material mereka juga dapat. Cuman untuk di rancangan mungkin belum sempurna, tapi sudah beres kok, ada rancangannya dari setiap kelompok. Oke. Sisi skala mereka sudah istilahnya sudah mampu gitu ya. Sudah mampu menerapkan konsep yang sudah mereka miliki terkait dengan skala, sehingga mereka nanti pada saat merancang mereka sudah bisa ini ya, sudah bisa ya istilahnya sesuai dengan skala gitu ya. Harapannya begitu. Kemudian pemilihan bahan, oke. Mereka juga sudah bisa merancang tadi ya Bu Tuti ya. Iya Pak. Sudah membuat rancangan semua kan? Iya sudah. Sudah. Gambarnya ya. Sudah ada gambarnya, kemudian alat bahannya apa saja sudah ya tadi ya. Sudah mungkin Bu Wiwi bisa ini nanti ya. Berkasnya ada nanti, di Bu Wiwi soalnya. Nanti difotokan Pak, masih dikegrupkan. Itu memang dibutuhkan ya Bu Tuti ya. Jadi memang dokumen atau fakta yang bisa kita cermati dari apa proses pembelajaran yang kita lakukan atau yang Bu Tuti lakukan tadi. Ya itu dokumen-dokumennya harus istilahnya disertakan gitu ya. Iya. Insyaallah Pak. Disimpan semua Pak, LKPD hasil siswa itu dengan itu juga dengan lembar observasi dari guru juga disimpan Pak. Oh iya, alhamdulillah. Iya memang itu apa istilahnya kalau di artefaknya itu ya. Iya. Ya, artefak itu nanti ya mohon bantuannya juga nih nanti Pak Nur di scan ya kalau bisa ya. Kita itu mau upload Pak dari kemarin itu kita mau upload. Iya. Nah, tapi tidak punya akses, jadi kayaknya harus setor email dulu ke siapa, saya juga kurang tahu. Dari awal kita tuh mau upload Pak, dari mulai sesi 1, dari awal itu kita mau upload foto-foto segala macam. Aksesnya mungkin harus bisa. Ini Bu Tuti, punya akun belajar.id nggak? Saya pakai akun belajar Pak. Akun belajar ya padahal ya. Kayaknya itu di restrict dan itu
Harus minta akses dulu ke yang punya drive-nya. Ya. Ya nanti juga saya ini kuatkan ya. Di grup juga dari apa ya kemarin ya? Saya Ya, minta dari awal. nanya, ini kami nggak bisa upload dokumen Upload di artefak yang di artefak Pak. artefak ya. Ya. Karena kan Baik. bisa lupa ya Bu ya. Jadi tadinya kan Takut dicicil. Betul-betul, makanya saya lihat belum ada terus ya. Nah, iya, nah kan miskom juga ya. Padahal dari kita ini mah udah. Iya, dari awal. Istilahnya udah mau upload tapi ternyata nggak masuk ya Bu Tuti ya. Iya Pak, nggak ada yang bisa. Saya nggak bisa, Pak Nurjaman nggak bisa, Bu Tuti nyoba juga sama nggak bisa. Iya. Nggak dikasih izin. Ya, jadi di drive pribadi akhirnya. Di drive kita. Sip. Ya nantilah bisa ini kan dituliskan ya Gmailnya nanti ya di Word atau apa ya. Mohon dibantu ya Pak Nur atau Bu Wiwi, Bu Tuti iya, ya. Pak. Bagus untuk rekan-rekan semuanya biar bisa upload nanti. Oke, baik. Baik, kita lanjutkan ke agenda yang kedua tentunya Bung Dwi ya. Tentunya dari para observer nih, rekan-rekan hebat di observer ya. Sekali lagi ya tentunya kita ya coba yang pertama tentunya yang dikemukakan itu hal-hal yang hal positif yang sudah dilakukan begitu ya. Di tahapannya hal positif apa yang sudah dilakukan oleh guru model kita terkait dengan proses pembelajaran tadi yang sudah dilakukan. Kemudian hal apa saja yang perlu ditingkatkan terutama terkait dengan bagaimana siswa itu belajar. Kemudian bagaimana konsep diajarkan. Kemudian bagaimana cara siswa memecahkan masalah atau istilahnya apa ya mencapai tujuan pembelajaran begitu ya Bapak dan Ibu ya. Baik, ini mulai dari siapa dulu nih Bapak dan Ibu? Mau siapa? Bu Yuli, Bu Dewi, mau siapa dulu? Bu Tuti Siti Haja, Bu Samsinar, Bu Samsinar silakan Bu Samsinar. Bu Sam. Silakan Bu Sam. Kebetulan resen ya Bu Sam ya. Silakan Bu Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak, tadi setelah memperhatikan proses pembelajaran dibandingkan dengan pembelajaran sebelumnya, saya melihat tadi anak-anak tuh sudah mengalami banyak perubahan dibandingkan dengan pertemuan awal. Ya mungkin pertemuan awal masih kelihatan masih ada agak kaku. Tadi tuh saya lihat lebih rileks lagi semuanya anak-anak yang tadinya tadi saya mengamati kelompok 2 dibandingkan dengan pertemuan lalu. Kelompok 2 ini kemarin tuh awal hanya 3 yang aktif. Tadi itu saya lihat semuanya sudah berbaur. Itu dari sikap saya lihat dulu si anak tadi. Siapa Pak? Terus dalam pembelajaran tuh dari awal diberikan di situ pengantar tentang anak-anak sudah berani menjawab walaupun jawabannya kurang tepat. Sudah berani ya? Ya, siapa tapi sudah berani ke depan langsung. Walaupun jawabannya kurang tepat, tapi setelah diberikan pencerahan pada saat melaksanakan mengerjakan LK, saya lihat sudah bisa menjawab dengan betul. Kemudian di sini saya melihat juga pada saat bagi peran sangat bagus prosesnya di situ mulai dari perancangan. Jadi anak-anak seakan-akan dia tuh terlibat langsung membuat sebuah rancangan untuk Japung. Dia semangat membuat menggambar. Terus ada yang menghitung biaya, kemudian ada yang sebagai perancangnya, arsiteknya, ada yang ya jadi sudah komplit. Nah, saya lihat di situ kan di LK-nya tentukan
rancang sebuah, saya lihat dulu tadi, untuk sesuai dengan permintaan yang ekonomis dan lain sebagainya seperti itu. Nah, tadi bukannya itu, kemudian ada harga-harga material yang sudah tertera, kemudian terus anak-anak tadi saya lihat berdiskusi yang mana nih yang digunakan, bahan yang digunakan, cari aja katanya yang murah pakai bambu katanya pakai bambu karena lebih murah. Kemudian saya pikir di sini kan ada bambu, ada kayu. Kalau berbicara tentang murah, memang bambu lebih murah. Tapi kita harus di situ harus diberikan informasi lagi. Barangkali Anda harus tahu informasi bahwa kekuatan bambu itu sampai berapa tahun. Kalau dikatakan kekuatan kayu itu berapa. Jadi tidak semata-mata murah, tapi jangka waktunya sedikit kurang sebentar juga kan termasuk boros seperti itu. Kemudian kesulitan tadi anak dalam merancang, di sini kan gambar rancangan menggunakan skala sesuai dengan ukuran asli. Apakah di sini harus ditentukan di dalam mereka itu aslinya, misalnya kita akan merancang misalkan luas japung itu misalkan luasnya berapa, ditentukan luasnya. Jadi anak-anak nanti bentuknya dia merancang seperti apa bentuknya, jadi bebas, yang penting luasnya sekian atau berapa seperti ini. Kalau di spesifikasinya kan di sini gambar rancangan menggunakan skala sesuai dengan ukuran asli. Saya belum lihat Bu Tutia ukuran aslinya berapa, atau dibebaskan anak saja? Apakah anak dibebaskan di sini? Jadi tadi gambarnya pertama seadanya, terus diperbaiki lagi, dia masih bingung. Kita gunakan berapa nih, bambunya berapa? Terus temannya juga berdiskusi, disiap bambu 6 sampai 7. Seperti itu. Jadi saya lihat intinya semuanya juga sampai terlaksana sampai akhir, sudah sampai rancangannya juga sudah jadi. Cuma tadi itu kalau dari matematisnya itu termasuk ekonomis dari harganya saja atau juga harus diperhitungkan daya pakainya. Ya Pak. Baik. Itu saja mungkin, sekian dari saya Bapak. Baik. Baik, terima kasih Bu Samsinar ya. Apa yang saya tuliskan ini sudah sesuai dengan Ibu sampaikan? Ya Pak. Maaf ya kalau enggak pas. Tapi ya intinya apa yang disampaikan Bu Samsinar saya coba tuliskan di sini ya. Apa yang atas ini yang hal positif yang sudah dilakukan oleh guru model kita terkait dengan proses pembelajaran tadi ya. Jadi ya Bapak dan Ibu yang paling tahu terkait dengan proses pembelajaran yang istilahnya yang awal ya. Apakah siswanya masih kaku atau tidak. Yang jelas ini luar biasa sebetulnya ya. Saya katakan luar biasa kenapa? Karena kan ya tentunya Bu Tuti ini kan bukan guru mereka kan ya. Iya Pak. Bukan ya, Pak. Bukan guru mereka, otomatis pasti ada proses ya penyesuaian atau diri. ada adaptasi begitu ya. Jadi alhamdulillah walaupun baru 2 kali bertemu mereka sudah ya istilahnya sudah bisa beradaptasi dengan baik begitu ya. Sudah mau menerima, sudah mau istilahnya keberterimanya sudah bagus begitu ya. Oke, terima kasih Bu Samsinar. Luar biasa nih. Oke, perlu ditambahkan kekuatan bahan. Oke. Ya mungkin ini menjadi tambahan kita semuanya Bu Wiwi ya. Iya Pak. Pak Nur, memang ya kita perlu menambahkan bahwa kekuatan kayu sekian gitu kalau kena air terus begitu ya. Kalau kena air terus mungkin di LK-nya ya. Iya, saya sepakat. Mungkin bisa kita carikan nanti referensinya ya. Kita perlu tambahkan begitu. Terus ukurannya juga kayaknya perlu sih. Ukuran ininya ya, istilahnya kolamnya ya. Bukan ukuran materialnya, misalnya untuk bambu itu di harga segitu ukurannya berapa, sehingga ketika saya membuat
membuat japung dengan ukuran sekian kali sekian itu perlu bambu berapa gitu. Oh ya. Kayaknya sih ya. Tapi itu ya it's a little bit kompleks. Alhamdulillah. Pusing. Little bit gampang lah. Kata Bu Tuti gampang katanya ya. Bukan, maksudnya itu susah banget Pak. Maksudnya itu terlalu kompleks. Bikin LK-nya bakal harus lihat ini, harus lihat buku besar, material, teknik sipil kan. tapi benar, tapi betul itu harus supaya kebayang, betul. Untuk menentukan pilihan juga kan? Iya. Betul. Sangat setuju. Betul. Istilahnya logis gitu ya, logis rasional. Rasional artinya ya artinya siswa perlu diajarkan juga untuk bisa memilih terkait dengan kekuatan bahannya begitu ya, tidak hanya harga kan gitu ya. Iya. Ya, kalau harganya sekarang hanya 10.000 tapi kekuatannya hanya 1 bulan dibandingkan dengan 20.000 1 tahun kan. Nah itu perlu kita ajarkan begitu terkait dengan hal itu memang. Baik, terima kasih Bu Samsinar. Ada lagi Bu Samsinar yang perlu ditambahkan? Itu yang belum disampaikan tadi? Siapa? Alhamdulillah. Terkait kolaborasi ini sudah semuanya ya Bu Samsinar ya. Artinya mereka sudah mau ini ya berbaur ya. Jadi semuanya sudah bisa aktif terutama di kelompok 2 ya. Kelompok 2 tadi ya, di kelompok 2 ternyata siswanya sudah mau berbaur. Artinya tidak ada yang diam saja ya gitu ya. Artinya semuanya juga kalau misalnya saya lihat tadi mau bertanya langsung bertanya juga padahal gitu ya. Ya Pak, walaupun guru modelnya sebenarnya bukan dari gurunya sendiri tapi dia oke, Pak. Oh iya, alhamdulillah berarti. Ya, siapa Pak? Biasa ya. Oke. Oh iya Bapak, mana Bu? Tadi oleh saya memang diatur supaya fokus pengamatannya ke anak. Jadi fokus pengamatan ke anak dan setiap kelompok saya tempatkan 2 observer gitu Pak. Oh, jadi ya. Jadi punya tugas masing-masing, observernya tidak mengamati seluruh anak gitu. Jadi fokus ke kelompok gitu Pak. Oke, ya, baik. makanya tadi Bu Sam kelompok 2 karena tugasnya di kelompok 2 begitu. Oke, baik, yang sama dengan Bu Sam siapa nih? Yang sama dengan Bu Sam. Yang di kelompok Bu Sam Sinar kelompok 2 teh sama siapa? Kelompok 2 dengan saya juga Pak. Dengan Pak Kusnadi. Bu Ani, silakan Bu Ani, ada yang perlu ditambahkan nih dari apa yang disampaikan oleh Bu Samsinar? Ya, terima kasih Pak. Kebetulan di kelompok 2 itu ada Sifa, ada Nah, kalau menurut saya memang secara umum tadi di mohon maaf Bu Mani putus-putus ya, atau jangan saya saja. Bu Arni mah daerahnya memang begitu ya, Pak, sinyalnya tidak stabil. Oh begitu, di daerah mana Bu Arni? Daerah pegunungan Pak. Oh gitu. Malu Pak, di lembur. Di Parongpong. Di Kepuh apa Nalarang. Oh di Kepuh. Punten Bu Arni biasa diulang Barni. Iya. Pak Mo, memang apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Samsinar, Mas kelompok ya, dengan Pak Kusnadi juga, ya. Bagus. Untuk yang namanya Hanifah, dia karena dianya dipegang oleh, tapi lama-lama dengan soal yang ada, jadi mau nggak mau dia juga akhirnya berbaur ya, seperti itu. Nah, ya saya sebagai guru observer, jadi memang betul-betul mengarahkan dengan jelas. Terima kasih. Oke. Ini mah. Oke. Kalau memang susah ini ditulis saja di chat ya, Bu Marni ya, di chat roomnya ya. Dan apa di
gitu Pak. Bisa, Ya. intinya Kemudian tadi di kelompok 2, iya di kelompok 2. terutama Hanifah ya. Ini juga mendekati ke siswa dan bertanya, mengarahkan juga. Tadinya mereka menggunakan bahan kan tidak tahu kekuatannya mungkin ya, Mas itu gimana oleh beliau sehingga anak-anak berpikir. Jadi saya lihat pembelajaran di sana sudah hasil. Begitu. Wah, hilang. Ya itu tambahannya ya. Jadi memang fokus Bu Ani tadi fokus di kelompok 2 dan beliau ya fokus mengamati Hanifah ya. Awalnya Hanifah ini tadi ya mungkin agak skanya belum terlalu aktif, yang pada akhirnya ya beliau Hanifah ini akhirnya mau berbaur begitu ya Bang Bu ya. Dan apa yang diamati oleh Bu Arni juga bahwa ya dalam proses pembelajaran istilahnya guru model kita sudah melaksanakan artinya proses pendampingan Bapak Ibu ya atau pembimbingan siswa dalam yang tadi memecahkan masalah gitu ya dalam mengembangkan proyeknya begitu ya. Saya kira itu yang bisa saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Bu Arni ya. Oke, ada tambahan lagi dari Pak Kus? Ada Pak Kus? Gimana Pak Kus nih? Tambahannya Pak Kus. Pak Kus bisa ini kan? Pak Kusnadi ada? Halo Pak Kus? Ada yang bisa ditambahkan terkait dengan pembelajaran tadi Pak Kus di kelompok 2? Pak Kus, halo. Halo Pak Kus? Udah buka mic tapi ya? Udah buka mic nih. Ya, enggak apa-apa. Sebetulnya bisa dituliskan saja di chat kalau misalkan ada terkendala Bapak Ibu terkait dengan koneksinya. Baik, kita lanjutkan saja ya. Dari kelompok 2. Nah, kita lanjut ke mau kelompok mana dulu nih? 5. Kelompok 5 ya. Oke, kelompok 5 siapa tadi Bu Ibu yang mencoba mengamati kelompok 5? Saya dengan Pak Asep, Pak. Ibu, siapa Bu? Mohon maaf. Bu Dewi. Ibu Dewi ya. Bu Dewi dengan Pak Asep. Oke. Gimana nih Bu Dewi? Hal positif apa yang sudah dilakukan atau hal positif apa yang sudah terjadi di dalam proses pembelajaran tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Saya fokus tadi di kelompok 5. Pada saat proses pembelajaran, semuanya memperhatikan ketika awal hanya pada saat penayangan video yang pertama itu berbarengan dengan pembagian LKPD. Nah, di kelompok 5 itu Keisha dan Aini pas video yang pertama itu malah sibuk baca LKPD. Jadi dia terlewat dengan penayangan yang saung apung yang lepas itu yang hanyut. Tapi pada saat video yang berikutnya dia fokus lagi. Yang lainnya fokus, kemudian betul kata Bu Samsinar bahwa dibandingkan dengan pertemuan yang pertama, pertemuan ini kelas lebih hidup. Kalau kemarin banyak krik-kriknya, kalau sekarang udah mulai TikTok gitu sama anak-anak. Sudah mulai, jadi ketika guru mengajukan, walaupun awalnya banyak yang keroyokan, jawabnya bareng-bareng, tapi sudah mulai ada yang berani menjawab sendiri. Nah, di kelompok 5 ini yang paling aktif itu Sari. Tadi yang ke depan juga itu Sari. Begitu guru mengajukan pertanyaan, langsung ngacung. Cepet-cepet, mau ke depan. Walaupun tadi jawabannya masih salah, tapi percaya diri dia. Kemudian ketika diskusi juga kelompok 5 ini ada
ada masalah yang sedikit konflik, cepat-cepat langsung panggil. Bu Tuti sedang di kelompok mana juga pasti dipanggil-panggil. Bu. Dan Bu Tuti ini sangat responsif gitu. Jadi ketika ada anak yang memanggil itu langsung cepat didatangin. Ini di kelompok 5 ini Sari dan Dimas yang sangat mendominasi. Keisa sama Aini ini ikut juga karena sesuai dengan pembagian kelompoknya, pembagian peran. Keisa itu bagian sekretaris. Jadi dia bagian menulis. Jadi sok atuh burukeun tulis dan sebagainya. Aini itu bendahara. Jadi dia pakai HP-nya untuk kalkulator tadi. Hanya di sini ada siswa namanya Ziko. Ziko ini cenderung pasif, diam, kayak bingung karena sesi yang siklus 1 dia tidak ikut. Dia tidak ikut belajar karena sakit. Akhirnya pada saat yang ini jadi bingung gitu kan, ini materi baru, sesuatu yang baru, jadinya lama gitu loadingnya. Akhirnya diberi tanggung jawab oleh Sari buat searching. Jadi buka ke internet karena kebetulan dia bawa HP. Nah, yang tadi saran dari Bu Syamsinar itu di kelompok 5 itu mereka sudah sampai ke membandingkan bahan. Jadi antara bambu dengan kayu. Sampai pokoknya dari 5 kelompok tadi hanya satu-satunya kelompok ini yang anti mainstream. Jadi Sari ini nggak mau ketika yang lain bentuknya semua persegi, aku mah pengen beda sendiri. Jadi kelompoknya beda, mereka buatnya segi 6. Kemudian bahan juga gitu, sampai ada beberapa gambar disatukan, kekuatan antara kayu dengan bambu, mereka bandingkan. Ada 4 orang yang bawa HP, jadinya pembagian tugasnya cepat gitu ketika mencari sumber dari internet. Kemudian di kelompok 5 ini, saking asiknya berdiskusi, jadi mereka nggak kerasa tuh waktunya mau habis. Makanya ketika guru bilang 8 menit lagi, nah siswa wah panik. Mereka panik, desainnya belum digambar. Akhirnya gambarnya tidak pakai skala lagi. Pokoknya digambar di tulisan. Itu, tapi mereka ketika waktu udah mau habis, masih pengen belajar gitu. Kelihatan banget saking menyenangkannya ini materi. Guru membawakannya sangat menyenangkan, materinya menyenangkan bagi anak. Jadi mereka tidak mau udahan gitu. Terus ketika waktu habis pun mereka masih terus berdiskusi. Kemudian hanya tadi pada saat awal-awal membaca LKPD, kelompok 5 ini kesulitan memahami maksud soal. Makanya pas bertanya, ini tuh maksudnya apa? Tapi begitu Bu Tuti dekati, dijelaskan maksudnya ini langsung cepat tuh, langsung dijawab cepat. Itu secara keseluruhan semua pembelajarannya, tujuan pembelajarannya tercapai. Targetnya membuat desain beres dikerjakan oleh kelompok 5 sampai presentasi ke depan juga. Itu yang saya amati dari kelompok 5. Good job buat Bu Tuti, hebat. Alhamdulillah, mantap. Yang tadi presentasi kelompok 5 juga, Bu ya? Iya, betul, kelompok 5. Mudah-mudahan cocok nih yang saya tuliskan ya. Yang disampaikan tadi Ibu Dewi. Terima kasih Ibu Dewi ya. Luar biasa nih, banyak sekali artinya sudah banyak sekali hal positif yang sudah terjadi, yang sudah dilakukan oleh guru model kita terkait dengan proses pembelajaran tadi ya. Bapak Ibu ya, luar biasa nih. Luar biasa. Ya, walaupun masih ada ya yang perlu kita tingkatkan, terutama tadi ya terkait dengan masalah keterbacaan dari LKPD yang kita coba kembangkan. Oleh yang tim sudah dikembangkan oleh Bu Wiwi, Bu Tuti, Pak Nurjaman, Pak Kus ya, dan rekan-rekan semuanya. Jadi memang ya mudah-mudahan nanti lebih sederhana, lebih simpel sehingga mudah dipahami begitu ya harapannya ya, rekan-rekan semuanya ya.
Oke. Iya Pak. Baik, kita lanjutkan nih dari proses pengamatan dari Pak Asep. Ada Pak Asep? Pak Asep ada ya. Terima kasih Bu Dewi ya. Saya dulu Pak, boleh? Oh, bagus, boleh bagus. Silakan. Mumpung mic-nya on. Tadi kemana dulu? Tadi ini saya udah teriak-teriak di sini, kenapa nggak ada sinyal, saya bilang gitu. Oke. Monggo, Ya, bagus. terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. tadi kebetulan mengamati kelompok 2 ya. Kelompok 2. Ya. Yang saya amati adalah Rafif dan Yuri. Yang saya amati Rafif dan Yuri. Nah, secara keseluruhan bahwa siklus 2 tadi diskusi kelompok sudah berjalan dengan baik gitu. Ada peningkatan dari season 1. Udah bagus. Nah, ya yang saya amati itu ketika pembuatan skala, saya lihat hitungannya udah benar gitu ya. Tapi ketika digambar, saya perhatikan kok nggak pakai ukuran yang tepat gitu dengan yang disuruh di LKPD gitu. Terus saya samperin, saya tanya, kamu ini gambarnya pakai skala nggak? Nggak Pak, nanti aja ditulisin. Wah ya, udah gitulah. Itu yang saya temukan Pak ya. Nah, waktu kemarin kan saya bentuk japungnya kan macam-macam Pak ya. Nah, itu terjadi ternyata di siklus 2 itu. Gimana waktu presentasi. Nah, waktu presentasi itu kan segi 6 kalau nggak salah. Nah, sebentar di kelompok 2 saya lihat persegi. Dan itu kalau waktunya cukup, itu menurut saya diskusi kelompok itu sangat, ini waktu presentasi itu sangat asik kalau menurut saya. Itu bakalan rame gitu. Kenapa milih segi 6, kenapa milih persegi, itu akan terjadi pertanyaan yang rame lah. Enak gitu kayaknya. Ya, secara keseluruhan Bu Tuti udah hebat, udah bagus gitu ya. Hanya satu aja mungkin saya tadi tidak mengamati ketika awal pembelajaran Bu Tuti itu berdoa dulu begitu Pak. Nah, mungkin lupa Bu Tuti ya. Biasanya kan awal pelajaran berdoa dulu, mari kita berdoa dulu ya. Nah, itu saya tidak menemukan, mungkin itu kelupaan ya. Secara keseluruhan udah bagus Pak dan berjalan. Karena waktunya tadi mungkin kurang, jadi presentasinya cuma 1 kelompok. Dan kalau waktunya bisa bertambah, itu saya kira udah akan ramai diskusinya gitu. Makasih Pak. Terima kasih Pak Kus ya. Oh, jadi di kelompok 2 bentuknya persegi Pak Kus ya? Iya Pak, persegi. Bentuknya persegi ya. Tadi yang presentasi kan segi 6 dari kelompok 5 ya? Iya. Oke. Tapi tadi tidak ada yang bertanya dari kelompok 2 ya? Ada Pak. Oh, ada. Itu Gimana ada bertanya itu. Gimana tuh pertanyaan? Saya lupa tadi. Pertanyaannya kelompok itu tanya Rafif itu ada selangnya enggak katanya. Oh, kelompok begitu. 1 enggak pakai selang katanya. Saya pikir selang buat apa lagi gitu ya. Nggak tahu juga itu. Mungkin ya bahannya beda yang dipilih kelompok 2 sama kelompok 1. Begitu ya. Ada selangnya enggak gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Kus ya. Sudah menyampaikan apa yang Pak Kusnadi amati terkait dengan proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Tuti ya, guru model kita Bapak Ibu ya. Luar biasa sekali nih. Ya, secara umum artinya pembelajaran sudah dilaksanakan dengan baik begitu ya. Dan memang diskusinya nih istilahnya tadi ya, presentasi kemudian ya didiskusikan ya, mungkin karena memang waktunya mungkin ya, tapi ya kita coba cermati lagi ya dari kelompok yang lain ya. Sekarang dari kelompok berapa nih Bapak Ibu? Ini kelompoknya ya. Kelompok mana? Kelompok 1 ada yang ngamati?
Itu Bu Yuliastri sudah raise hand, Pak. Oh, bentar ya. Bentar, saya coba ini dulu nih. Oke. Dari Bu Yuliastri ya. Bu Yuliastri mengamati kelompok 1 ya? Ya, enggak, saya mengamati kelompok 4, Pak. Oh, kelompok 4 boleh. Iya. Gimana Sebelumnya, nih Bu Yuli? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Tadi secara keseluruhan kelompok 4 sudah melakukan pembelajaran dengan baik. Hanya saja tidak mengajukan pertanyaan sama sekali, baik kepada guru maupun kepada kelompok lain. Saya pikir karena mungkin sudah paham, sudah mengerti atas instruksi yang diberikan oleh guru, baik secara verbal ketika gurunya menerangkan ataupun instruksi yang ada pada LKPD. Namun pada kenyataannya mereka pun masih kebingungan ketika merancang atau menentukan bahan yang akan digunakan gitu. Namun ketika ada guru datang ke meja mereka pun mereka tetap tidak mengajukan pertanyaan gitu. Padahal sudah dipancing sama gurunya gitu. Apakah ada kesulitan atau enggak? Tapi tetap aja tidak ada yang mengajukan pertanyaan. Bahkan pada awal-awal itu sempat tidak merespon guru. Jadi ketika guru bertanya, mereka terlalu asik berdiskusi dengan teman mereka sendiri. Mungkin seperti itu ya, terlalu asik diskusi sehingga ternyata sehingga guru yang datang pun dicuekin gitu ya Pak, istilahnya gitu ya. dicuekin. Iya, pada awalnya sempat seperti itu. Kemudian di kelompok 4 ada satu siswa yang tidak terlalu terlibat dalam diskusi. Bukan berarti dia tidak mengikuti pembelajaran, tapi ketika teman-temannya memberikan argumen, dia hanya memperhatikan saja gitu. Jadi tidak ikut memberikan argumen. Ada satu orang namanya Siti kalau tidak salah. Lalu untuk selebihnya sudah mengikuti pembelajaran dengan baik gitu Pak. Mungkin sekian yang bisa disampaikan dari pengamatan saya terhadap kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Bu Yuliastri ya. Luar biasa nih. Menurut pengamatan Bu Yuliastri bahwa peserta didik sudah mengikuti pembelajaran dengan baik gitu ya, mencoba memahami apa yang disampaikan oleh gurunya terkait dengan skala, mencoba memahami terkait dengan LKPD yang diberikan, dan diskusi mereka ramai begitu ya, aktif atau asik sehingga tadi ya, walaupun ya tidak banyak merupakan istilahnya apa pertanyaan-pertanyaan yang mereka sampaikan. Dan ada satu yang perlu dijadikan perhatian, itu ya aktif berdiskusi tapi belum berani menggunakan argumentasi begitu ya. Oke. Tadi mohon maaf siswa siapa Bu? Yang ini Bu Yuliastri di kelompok 4? Yang tidak terlalu terlibat namanya Siti, Pak. Siti ya. Siti tidak menentukan apapun gitu ya. Oh, iya. mau kayu, mau ini bambu enggak gitu ya? Enggak. Oh, gitu. Cuman dia hanya menyetujui aja. Oh, ketika dia bilang ini iya gitu aja. Oh. Itu yang duduknya di mana Bu Siti? Yang perempuan yang depan atau belakang? Perempuan yang depan belakang tuh yang dekat saya. Yang Ya yang itu. Mungkin dia lagi banyak pikiran. Ikut aktif. Mungkin dia kayak saya Bu. Ikut ini aja sebetulnya ya, ikut aktif dalam kelompok tapi belum mau belum mau menentukan pilihan gitu ya, dan argumentasinya seperti apa gitu ya, hanya setuju saja begitu ya Bang dia, tapi ya enggak apa-apa, itu juga istilahnya sudah mau melibatkan diri dalam kelompok begitu ya, jadi tidak tinggal diam. Oke, ada lagi yang satu pengamatan dengan Bu Yuliastri, Bapak dan Ibu? Yang mengamati kelompok 4? Bu Yuliastri dengan siapa tadi Bu? Mohon maaf. Tadi mohon maaf Bu Wiwi, siapa ya? Tadi itu ada guru matematika tapi saya tidak sempat berkenalan. Bu Tiwi. Oh, Ibu Tiwi. Bu Tiwi tadi yang ikut gabung. Oh iya.
Bu Tiwi Hadir nggak ya Bu Tiwi? daring ya? Enggak. Saya lupa tadi yang daring siapa? Oh, Bu Lisna tadi yang daringnya. Oh, Bu Tiwi kebetulan tidak ada di sini Bu ya? Nggak masuk sepertinya Pak. Ada kendala kali. Baik, terima kasih Bu Yulestri ya sudah menyampaikan apa yang sudah Bu Yulestri amati terkait dengan proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Bu Tuti tadi ya. Ya secara umum kan sudah istilahnya siswa sudah mengikuti secara aktif atau istilahnya sudah aktif gitu siswa ya terkait dengan proses pembelajaran yang dilakukan oleh gurunya. Oke, kalau tadi desainnya sudah ada ya Bu Yulestri ya, mereka sudah buat desainnya ya. Iya tadi sudah, belum buat desain Pak, baru menentukan menentukan bahannya aja. Oh, gambar desainnya belum ada? Belum digambar, tapi kayaknya untuk bentuk dan skala dan lain-lainnya sudah, cuman belum digambar. Tadi belum sempat digambar. Oh, begitu ya. Oke, iya. Di sini aja ya. Oke. Baik, kita lanjutkan Bapak kelompok 2, kelompok 5, kelompok 4 sudah, kelompok 1 dan 3 nih yang belum. Siapa Bu yang mengamati kelompok 1 dan 3? Boleh menyampaikan hasil pengamatannya, silakan. Terima kasih Bu Yulestri ya, sudah menyampaikan apa yang Bu amati dalam proses pembelajaran tadi. Luar biasa nih. Silakan. Oh, Bu Tuti ya, Bu Tuti. Ada yang akan disampaikan Bu Tuti, silakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya mengamati kelompok 3. Suara saya jelas? Jelas Bu Tuti. Ya, alhamdulillah. Tadi mengamati kelompok 3, ada 4 orang siswa karena 1 orang tidak hadir katanya. Ada Fitri, Rani, Fahmi, dan Jonas. Kemarin saya mengamati kelompok 5 dan karena masih dalam jangkauan pengamatan saya, jadinya saya agak membandingkan juga dengan yang saya amati kemarin gitu. Nah di kelompok 4 ini, Fitri, Rani, Fahmi, dan Jonas, mereka berdiskusinya itu gimana ya? Jadi kurang kompak kelihatannya. Misalnya saat menentukan siapa yang mau jadi tadi ketua gitu ya. Kemudian arsiteknya siapa, sekretarisnya siapa, itu sampai mereka ini dulu Hompimpa dulu. Oh gitu. Terutama yang mungkin pada gak mau jadi ketua gitu. Tapi kemudian Fitria yang kebagian gitu ya karena dia beda sendiri jadi ketua. Kemudian setiap orang akhirnya jadi punya peran, punya jabatan maksudnya. Tetapi ketika melakukan pembuatan rancangan Japung, nah itu si pembagian tugas yang udah disepakati hasil Hompimpa tadi teh nggak berlaku gitu, jadi jadi mereka nggak bekerja sesuai dengan jobnya. Bahkan setiap orang kelihatan bikin rancangan gitu. Jadi mereka nggak berdiskusi. Kita ini mau rancangannya kayak gini gitu ya. Diskusi itu ada, tapi kemudian ya mereka pada bikin sendiri gitu. Sehingga ya agak lambat akhirnya dibanding dengan kelompok 5 yang kemarin saya amati gitu. Jadi di kelompok 5 kelihatan gitu ya saling satu orang misalnya si desainernya itu bikin rancangan kemudian dikasih masukan gitu. Nah ini mah enggak gitu. Nah kemudian dari situ juga mungkin
memang kelihatannya ini materi yang agak sulit gitulah ya untuk tingkat SMP ini membuat rancangan ini. Saya melihat juga memang seperti yang tadi disebutkan oleh Bu Tuti Utami, menurut saya memang seharusnya ada spesifikasi dari si bahan-bahan itu dalam hal ukurannya, karena memang mereka kan diminta untuk membuat japung dengan skala gitu, sehingga akhirnya skala itu rata-rata di beberapa kelompok itu tidak terlihat karena mungkin mereka bingung gitu ya, sumpit itu ukurannya berapa, kemudian sedotan itu ukurannya berapa, sehingga mereka perlu sekian itu. Ya mereka menyebutkan perlu sekian batang, tapi itu untuk ukuran berapa kali berapa di japungnya gitu, enggak jadi ke situ gitu ya ininya teh, si rancangannya teh. Kemudian dari keempat ini mungkin yang paling pasif adalah Jonas, yang harusnya dia itu sebagai desainer si japung, tapi ya akhirnya mungkin karena Jonasnya tidak mengambil tidak secara aktif mengambil posisi gitu, sehingga akhirnya semua temannya membuat rancangan sendiri gitu, padahal petugasnya mah ya Jonas itu mungkin yang saya amati dari kelompok 4 tadi bersama Bu Heni ya. Tapi akhirnya desainnya ada ya Bu Tuti ya? Desainnya ada ya, mereka bikin yang persegi. Menurut pengamatan Bu Tuti nih, itu desain dari siapa? Dari Jonasnya atau dari rekan yang lain? Nah ini memang kelihatannya yang dominan itu adalah Fitria sama Fahmi. Yang lebih cepat membuat rancangan dari keempat ini adalah Fitria gitu, yang ketuanya itu. Ya. Dan akhirnya ya kemudian mereka saling membandingkan gitu, setelah setiap orang membuat, baru mereka saling membandingkan satu sama lain gitu. Itu mungkin dari saya. Ya. Bandingkan dan akhirnya menentukan desain. Tapi bagus itu yang bagus digunakan juga. Ya. Keren, ketuanya keren itu. Iya, ketuanya ini proaktif. Oke, ini ya. Baik, terima kasih Bu Tuti ya, Bu Tuti Siti Fajar nih. Backgroundnya apa Bu Tuti? Mohon maaf apelnya. Saya biologi. Oh, biologi ya Bu Tuti ya. Oke. Luar biasa nih. Ya, pada intinya siswa akhirnya siswa memiliki peran masing-masing. Namun ya perlu ditekankan menjadi fokus kita nanti ya Bung Bu ya, bahwa ya siswa harus memiliki peran masing-masing dan melaksanakan tugas atau tupoksinya lah gitu ya, tupoksi itu dengan perannya kan gitu ya sebaiknya ya. Nah, itu sebetulnya ya apa sih istilahnya, inti kolaborasi dari sebuah tim sebetulnya. Jadi memang harus melaksanakan tugas atau perannya masing-masing. Tapi dalam desain tentunya memang kalau semuanya memang desainer, ya memang semuanya harus membuat dulu memang. Kalau semuanya desainer ya, kalau semuanya desainer dalam perancangan mau tidak mau biasanya ya semua orang itu memang harus membuat. Nanti desain dari siapa yang akan diakomodir atau yang istilahnya yang akan digunakan sebagai produk dari kelompok. Itu bisa saja sebetulnya ya. Iya. Tapi ya memang akhirnya memang terjadi begitu gitu. Terjadi begitu ya. Itu proses yang mereka lakukan juga memang akhirnya membuat mereka berhasil gitu kan ya, bikin desain. Oke, terima kasih Bu Tuti. Akhirnya mereka sudah buat gambar ya Bu Tuti ya? Sudah buat gambar ya, tapi belum berwarna gitu. Belum berwarna. Skalanya sudah ada belum Bu Tuti? Apanya? Skalanya gimana? Sudah menggunakan skalanya yang belum tampak karena memang agak sulit disebabkan karena bahan-bahan di dalam LK itu tidak memakai ukuran gitu. Oke. Oh ya. Baik, oke sudah di sini ya nomor 4 ya. Iya.
Dari apa yang saya tuliskan masih ada yang kurang nggak, Bu Tuti? Sebentar, belum saya baca. Mudah-mudahan menjadi masukan untuk kita semuanya, Bu ya, untuk nanti pada saat di siklus yang ketiga nanti, pada saat yang ketiga. Betul. Ini masih ini ya. Mungkin yang nomor 3 itu Pak, justru di dalam bahan itu belum jelas spesifikasinya. Nomor ya yang bawah itu minus Bu, yang bawah itu minus, yang atas itu plus. Jadi kedepannya kayaknya harus ada kayaknya gitu. Kasih bahan gitu ya. Iya. Yeah. Kayaknya gitu. Sudah mungkin Pak? Jadi mungkin harus ada ya nomor 4 itu Pak, harus ada spesifikasi ukuran bahan. Harus ada ya? Iya. Ada spesifikasi bahan dan ukurannya ya. Oke. Ya, mudah-mudahan kalau nanti kan pada saat yang siklus 3 kan mereka membuat kan ya. Mudah-mudahan kelihatan langsung alat bahannya gitu. Iya. Ya, mudah-mudahan. Tapi Bu Wiwi sudah diajukan kan ya alat bahannya ya? Baru di AKPD aja belum Pak? Ada format khusus nggak Pak pengajuannya? Saya belum nerima. Saya juga belum ada ya, belum di-share nih. Jadi ada ini aja Pak, lah. Kami ya dimunculkan di AKPD aja gitu, bahwa yang diperlukan itu gitu. Enggak buat pengajuan nanti. Buat pengajuan saya belum dapat formnya. Dibuat saja lah. Nama, nomor, kemudian nama bahan atau nama alat, kemudian kebutuhannya berapa, perkiraan harganya. Harga, oh iya, baik. Biar nanti istilahnya disusulkan oleh Pak Dindin ya. Iya. Karena mungkin ya tidak baca, kalau Pak Dindin tidak baca LKPD-nya apa saja alat yang dibutuhkan untuk pada saat mereka mengembangkan japungnya. Betul. Ya. Nah ini juga Pak, kami itu bikin 2 project ya kan Pak ya. Tapi kan yang satu minds on ya Pak ya, yang di siklus 4 itu. Yeah. Nah jadi fokus anggaran yang belanja mah di siklus 3. Nah kayaknya kalau 200.000 itu tidak cukup. Karena kami beli lem tembak, beli segala macam lumayan banyak ini. Beli kleren juga tadi udah berapa? 60.000 ya Ulti? Boleh nggak nanti yang main on-nya? Tapi kan nggak belanja itu mah ya Pak ya. Iya, iya. Tapi kan project juga gitu. Gimana menyiasatinya? Atau kita mah lapor seadanya aja? Nah enak gitu Bu. Kalau Tuti sih, tapi nggak tahu. Ya enak begitu sih sebetulnya, dilapor. Ya udah pokoknya dituliskan sekeperluannya aja ya Pak ya. Iya, ditulis istilahnya sesuai dengan kebutuhan kita dan istilahnya perkiraan alokasi dananya berapa, itu aja sampaikan. Iya, kan yang rambu-rambunya kan Pak, satu proyek 200.000 maksimal gitu. Nah kami itu kan 2 proyek, tapi yang satu proyeknya kan minds on. Nah yang hands on-nya kayaknya anggarannya besar gitu. Apa kaci seperti itu gitu? Atau nggak mau, ya mungkin nanti di split aja jadi 2. Iya. Tapi yang awalnya pasti istilah pengajuannya sih itu aja lah, sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan anggarannya berapa. Iya. Sudah itu aja diajukan. Ya nanti mungkin saya juga bicara nanti ke tim, ke Pak Dindin, ini yang satunya hanya main on saja kan, hanya istilahnya membuat solusi tapi secara teoritis kan begitu ya. Iya, betul. Iya, enggak apa-apa lah, diajukan saja nanti secara seutuhnya dengan kebutuhan, itu aja ya. Iya Pak, siap Pak. Makasih nih Bu Tuti ya. Bu Tuti Siti Fajar sudah menyampaikan apa yang Bu Tuti amati tadi dalam proses pembelajaran. Baik, ada lagi yang akan menambahkan untuk kelompok 3 nih selain Bu Tuti. Tadi Bu Tuti dengan siapa Bu Tuti? Mohon maaf.
dengan Bu Heni Lingganingsih. Bu Heni. Ayo, Bu Heni. Mana Bu Heni? Nah, ya Bu Heni. Bu Heni akan ada yang sampaikan, silakan Bu Heni. Ada yang perlu ditambahkan Bu Heni? Dari apa yang Bu Heni amati dalam proses pembelajaran tadi, Bu? Untuk kelompok 3 terutama. Halo. Ya, Bu. Sudah Silakan, terwakili Bu. oleh Bu Tuti, ya. Ya. Apa yang tadi kita amati. Tadi karena saya juga sempat diskusi dengan Bu Tuti, oh anak ini begini gitu, Pak. Oh, begitu ya. Jadi sudah terwakili oleh Bu Tuti, ya. Oh ya, baik. Kalau sudah. Oke, terima kasih ya Bu Heni ya. Atau mungkin ada Ya, saran sama-sama, Pak. untuk kedepannya, apa yang perlu ditingkatkan nih kira-kira Bu Tuti? Bu Heni. Cukup ya? Ya, Pak. Ada saran yang lain Bu selain ini? Untuk kelompok 3. Untuk kelompok 3. Kelompok 3 ini yang saya amati tadi di awal, kalau ada sesuatu yang baru, mereka itu fokusnya ke yang baru. Seperti tadi saja, ditayangkan video, kemudian diberikan LKPD. Jadi, perhatian mereka itu beralih ke LKPD gitu, Pak. Jadi, gimana ya mensiasatinya? Itu aja mungkin, Pak. Berarti jangan memberikan dalam waktu yang bersamaan, berdekatan. Harus tuntas satu-satu. Iya, seperti itu, ya betul seperti itu. Jadi tadi juga videonya ya sedang ditayangkan, diberikan LKPD. Jadi mereka berempat itu fokus ke LKPD-nya dulu, baru lihat orang-orang itu kan, yang lain kelompok lain gitu yang saya lihat itu fokus dulu ke ke video, baru ke LKPD. Tapi kelompok 3 ini beda, jadi video ditayangkan, kemudian dikasih LKPD, nah mereka langsung ke LKPD gitu. Oh ya. Itu saja. Ya. Oke, baik, terima kasih Bu Heni ya. Oke, itu kelompok 3 ya Bu ya. Di kelompok 3 ini agak unik ternyata ya. Iya, Pak. Dia lebih fokus kepada hal yang baru ya. Iya, betul. Oke. Jadi yang lamanya yang menjadi ya mungkin tugasnya belum selesai tapi sudah agak lama itu jadi ditinggalkan begitu ya. Iya, itu Pak. Baik, satu lagi nih Bapak dan Ibu ya. Satu lagi dari kelompok 1. Kelompok 1 siapa nih? Yang ke bagian kelompok 1? Dari kelompok 1 siapa? Observernya. Kelompok 1. Siapa ya kelompok 1 ya? Oh, Bu Fatma. Bu Fatma. Ada Bu Fatma? Oh, ada Bu Fatma. Ya, dengan sampaikan Bu Fatma untuk kelompok 1 Bu Fatma terkait dengan proses pembelajaran tadi Bu Fatma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 1 tadi Pak yang saya amati Zahra, Fahri, dan Aini. Di sini Zahra lebih proaktif Pak. Dia lebih untuk menentukan, oh kayaknya kita harus pakai yang ini. Dia lebih membimbing teman-temannya. Zahra ini ketua kelompoknya ya Bu ya? Ketua kelompoknya kalau nggak salah Fahri Pak. Karena kemarin saya kan mengamati kelompok 5. Sekarang saya mengamati kelompok 1. Kemudian gitu ya. Kalau Aini dia menentukannya sudah dia hanya ini pakai yang ini. Saya perhatikan betul ini tapi dia nggak berkomentar. Dia nunjuk ini gitu. Nah, pembagian perannya gimana Bu Fatma, mohon maaf. Pembagian perannya sudah ada masing-masing memiliki peran begitu terkait dengan proyek yang harus dikembangkan. Saya tadi mengamati sebatas tidak full untuk sampai selesai Pak terang. Tapi yang dari awal memang mereka
tidak pertemuan pertama. Yang pertemuan kemarin, yang pertemuan pembelajaran pertama di kelompok 1 lebih antusias, tapi ini kayak tadi waktu pemaparan ada kelompok 5 presentasi, kelompok 1 tanya ada pertanyaan, nggak cukup, mungkin karena kekurangan waktu Pak, jadi mereka pengen mau menyelesaikan, jadi karena belum selesai akhirnya dia ya sudah, mungkin daripada nanti saya tanya terus nanti saya balik ditanya, kayaknya saya perhatikan seperti itu. Tapi pada itunya waktu diskusi di antara teman-temannya pembagian peran, mereka sudah bagus. Di sini yang paling menonjol ya Zahra dengan Fahri Pak. Sebatas itu, Bagian Pak. peran sudah ada ya, sudah ada. Kalau dari desainnya sudah belum selesai Bu ya, atau gimana Bu Fatma? Mohon maaf nih, saya perlu tadi yang desain yang sudah selesai final hanya kelompok 5 Pak. Oh begitu. Jadi kelompok 1 pun belum final gambarnya ya. Gambarnya sudah ada belum Bu? Alat bahannya sudah mereka tentukan? Mereka sudah menentukan, tapi untuk ketok palunya kita mau pakai yang ini, kayaknya masih berdebat di situ gitu tadi ya? Pak. Ya Pak. Hanya sebatas demikian yang saya amati Pak. Terima kasih Pak. Terkait penentuan bahan ya. Penentuan bahan yang akan digunakan. Tapi tadi saya sempat tanya di Ibu Heni. Ibu Heni kebetulan pertemuan pertama mengamati kelompok 1, karena kelompok 1 waktu pertemuan pertama sangat menonjol. Mungkin hari ini karena pembuatan model, jadi mereka kayaknya lebih serius hari ini, nggak terlalu banyak komentar, tapi mereka diem terus kerja. Serius ya? Iya, Pak. Oke. Alhamdulillah sudah selesai semuanya Bu ya, sudah menyampaikan apa yang sudah Bapak Ibu amati terkait dengan proses pembelajaran tadi ya. Luar biasa nih. Oh betul ada Bu Dewi Nur Ani. Lesian juga. Gimana Bu Dewi, ada yang tambahan? Bu Dewi? Iya, ini untuk kelompok 1 kebetulan pertemuan kemarin saya mengamati kelompok 1. Itu Zahra itu di Siklus 1 malah pasif. Di siklus 2 ini jadi paling proaktif. Kemudian ketika selesai, saya tadi sempat keliling. Jadi ketika guru-guru yang lain sudah pada keluar tuh, saya sempat keliling ke tiap kelompok dulu karena penasaran, pengen lihat hasil desainnya. Kelompok 1 itu sudah mulai menggambar dan bahkan cuman ukurannya itu tadi mereka pakainya 10 cm, perbandingannya 1:100, asalnya 1:100 ketika ditanya. Oh jadi kamu mau buatnya 10 meter? Ya Bu. Terus saya bilang, saya cerita pengalaman saya kemarin ke Japung, itu rata-rata 7 meter kayak gitu. Nah gambarnya malah dibanding kelompok yang lain, kelompok 1 itu sudah lumayan bagus gambarnya. Iya, yang bagus itu maksudnya sudah lengkap Bu. Apakah persegi panjang itu udah persegi 10 kali 10 sudah ada, dia sudah tulis skalanya di atas 1:100, kemudian itunya 10 meter, ukurannya pun pas penggaris 10 meter. Soalnya kelompok 1 ini mah detil, waktu pengamatan siklus 1 juga memang detil banget. Kayak itu yang Karasya itu dari awal juga kan sudah selalu menjawab. Jadi ketika ditanya dia siapa yang mau sendirian, kata Bu Tuti, jangan keroyokan, dia langsung menjawab. Terus yang tadi ke depan juga kan Karasya itu tadi ke depan nunjukin mana letak ruangan tadi, ruangan ini yang mana. Nah dia maju ke depan gitu. Kelompok 1 ini menurut saya yang paling menonjol dibanding kelompok yang lain. Kalau menurut saya, pengamatan saya seperti itu. Itu mungkin tambahan dari saya untuk kelompok 1. Terima kasih.
lebih menonjol ya dalam keberanian tentunya ya Bu Dewi ya, keberanian apa istilahnya menjawab, keberanian untuk melakukan pendapat begitu ya, dan mereka sangat detail dalam desain ya, ukuran ya. Ya, Ukuran. dibanding kelompok 3 juga. Tadi kelompok 3 yang ke depan ukurannya tidak pakai penggaris berapa senti gitu ya. Jadi dia membuatnya nggak pakai skala. Nah, Sketsa kalau yang aja. Hanya sketsa, ditulis saja ukurannya sekian. Nah, kalau yang kelompok 1 ini 10 cm betul-betul. Saya tadi pas ngukur pakai penggaris, oh iya betul 10 cm gitu. Oh begitu ya. Alhamdulillah. Iya. Iya, iya. Soalnya saya dari sesi 1 seneng gitu dengan yang kelompok 1 ini. Debatnya teh nggak ngasal Pak, bener-bener dengan ilmu begitu. gitu debatnya teh. Iya, kayak kemarin. Jadi pengamatannya kayak siklus 1 kemarin ketika mengamati gaya apung berapa sentimeter tenggelamnya. Kalau kelompok yang lain kan hanya sekian senti gitu. Kalau mereka dengan perbandingannya, misalnya ini kan styrofoam tingginya 2 cm, dia tenggelamnya 1 cm. Kalau kaleng tingginya 8 cm, yang tenggelamnya 5 cm, sampai ke sana gitu mereka. Berpikirnya udah jauh gitu, diskusinya beda. Nggak hanya tok dari LKPD, tapi udah ada pengetahuan awal, terutama Rasya sama Bisma itu di kelompok 1. Gitu ya. Iya. Oke, waduh terima kasih nih Bu Heni. Masukan-masukannya ya. Ternyata untuk di kelompok 1 ini memang lebih serius ya, Ya, serius. Karena diskusinya tadi sudah berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki, begitu ya, referensi yang mereka baca. Ya, luar biasa ini ya. Kemudian untuk menggambarnya pun detail ya. Ya, mungkin bakat Bapak Ibu ya. Ya, bisa terlihat nanti bakatnya. Oh, ternyata ini memang detail, dan bakat desainnya sudah kelihatan. Itu bisa saja Bapak Ibu ya dari sini ya. Kayaknya siklus 3 bakal lebih seru deh, Pak. Iya. Karena hands on. Ya, kebayang gitu ya. celoteh-celotehnya, timpal-timpalnya tuh. Iya, sebagai pengamat tentunya harus lebih ini nih, lebih detail ya. Iya. Apa saja yang perlu kita, apa istilahnya perlu kita batasi, perlu kita biarkan mereka begitu ya. Agar pembelajaran lebih efektif, efisien. Tentunya ya student center learning begitu ya, Bapak Ibu ya. Alhamdulillah ini semuanya sudah masuk semua dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. 5 kelompok kan ya Bu ya? Mohon maaf. Betul Bapak, 5 kelompok. 5 kelompok ya. 5 kelompok. Ada lagi Bapak Ibu tambahan terkait dengan hasil pengamatan Bapak Ibu? Oke. Ya, terakhir tentunya terkait yang luar biasa ini ya Bu ya. Luar biasa sekali ini masukan untuk kita semuanya. Ya, nanti ya, yang pertama ya tentunya terkait dengan yang pertama kalau dari saya sendiri ya terkait dengan LKPD. Memang di LKPD perlu ya mungkin lebih detail, kemudian apa ya, narasinya mungkin lebih dinarasikan, jadi mereka lebih enak membacanya mungkin ya Bu Tuti ya, Bu Wiwi. Ya, jadi narasi di LKPD-nya lebih ini sebetulnya. Walaupun sudah luar biasa LKPD-nya sudah banyak yang berubah. Tadi sudah ya mau dalam bentuk perusahaan boleh, atau dalam seorang engineering semuanya juga enggak apa-apa sebetulnya ya. Seorang engineer, seorang insinyur semuanya juga enggak apa-apa, tapi sudah dibuatkan sebuah istilahnya apa? Perusahaan ya. Jadi mereka berbagi peran itu luar biasa sekali, sudah dibagi. Kemudian ya yang perlu dicermati juga untuk perbaikan nantinya dari semua masukan ini yang tadi ini ya terkait dengan instruksi itu yang pertama di LKPD, kemudian ya terkait dengan ukuran yang sebenarnya ya, alat bahannya itu saja sih sebetulnya, terkait dengan perangkat yang harus kita buat, yang perlu kita istilahnya tingkatkan agar lebih efektif. Kemudian
Menurut Bapak dan Ibu, apakah perlu kertas khusus nih atau kertas yang lebih besar? Bu Wiwi atau Pak Nur, Bu Tuti? Perlu Pak kalau menurut saya. Oh, kalau perlu ya memang perlu dianggarkan berarti ya. Ya karena kan kalau pakai skala tadi juga kayaknya anak-anak itu kan dia cuma dikasih kertas A4 gitu kan ya LKPD-nya. Sedangkan kan kalau pakai skala, kalau pakai 1:100 saja, kalau 8 meter, kalau 1:10 ya. 1:10 kalau 8 meter, 1:100. Iya. 8 8 kalau cm. saya gitu. Mau pakai apa nanti? Milimeter blok atau apa? Apa ya namanya tuh teh? Kertas buram yang gede teh, Bu? Plano. Nah, mungkin itu. Kertas plano, tapi kertas plano nggak ada ukuran juga nanti. Oh, kalau Ya, paling menurut beli saya milimeter lebih baik kalau- kertas ini Pak, Milimeter ya? blok, Oh Pak. iya betul. Iya. Lebih mudah. Jadi lebih mudah. Nomor 1 terkait dengan pertama tentunya perangkat ya Bun Bu ya. Perangkat di sini LKPD. Ya mungkin instruksi ini lebih disederhanakan agar mudah dibaca dan dipahami ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada lagi nih Pak, Bapak Ibu? Waktu sepertinya Pak. Oh ya, waktunya. Waktunya iya. Kalau tadi kan kami settingnya 2 kali 40 menit. Sepertinya untuk yang akan datang itu minimal 3 kali 40 menit nampaknya. Biar lebih leluasa anak-anak. EJP-nya di SMP itu berapa sih? 5 jam? 40 sih Pak, cuman sekarang kan lagi pandemi. Kalau sekarang gimana kebijakan sekolah? Kebetulan di sekolah kami 30 menit. 30 menit ya? 30 menit, kemudian jumlah jamnya juga cuma 50%. Nanti minta izin aja ke siswanya. Iya Pak. Nggak apa-apa ya Bu Wiwi ya? Nggak apa-apa Pak, saya kurikulumnya kok. Oh begitu. Ya minta memberitahu pada siswa untuk ya istilahnya ada penambahan waktu gitu kegiatannya. Tapi siswanya minggu depan sama kan? Hari Kamis juga atau hari apa nih? Hari Jumat Pak. Hari Jumat sama ya? Minggu depan sama, siswanya sama. Oke, kita tuliskan di sini ya. Apa itu LKPD? Instruksinya mungkin harus lebih detail, kalau bukan lebih sederhana, harus lebih detail. Instruksinya sederhana sih sebetulnya ya. Kalau instruksi sederhana, tapi mungkin informasinya detail. Informasinya ya, informasi di LKPD lebih detail ya, lebih detail. Kalau video, kira-kira ada tambahan nggak, perlu ditambahkan nih Bapak dan Ibu? Atau cukup ya motivasinya cukup, tadi ya? Pak. Iya, sudah cukup. Oke. .40 menit plus 3 sama ya Bun ya. Kamis dan Jumat. Maaf tanggal 24-25 ya. Berarti minggu depan 120 menit, Bu? Iya kayaknya, biar mereka menguji, soalnya ya menguji lumayan juga. Iya, ada menguji kan buat dan menguji. Kalau praktek kan biasanya lebih perlu banyak waktu lah. Iya, nggak kerasa, suka nggak kerasa. Dan menguji. Mereka itu membuat dan menguji, Pak. Menguji. Oh iya. Kalau tadi ditekankan nggak ada perbaikan desain nggak tadi Bu
Bu Tuti, mohon maaf saya juga agak terlewat tadi di akhir. Ya ada Pak. Ada Jadi ya? ya ada. Jadi untuk desain akhir kita minta mereka untuk Sempurnakan di rumah ya? untuk mengumpulkan fotonya dan RAB Oh, mereka gitu. oh Jadi begitu. mm, Oh ya, alhamdulillah jadi berarti mereka ada ya. menyempurnakan desain, lalu Mm-mm. hasil akhir desain dan RAB yang mereka apa tuh ya rencananya yang Iya, mereka nggak apa-apa. yang mereka butuhkan untuk kita siapkan itu diminta Hmm. untuk dikumpulkan di hari Selasa kalau saya tidak salah Oh ya melalui udah. WA. Alhamdulillah berarti sudah ya. Mudah-mudahan pada saat pelaksanaan di siklus 3 ya sudah langsung jreng gitu ya, sudah langsung jalan kan gitu ya. Sudah langsung buat kan gitu ya, Bu Tuti ya, Bu Wiwi. Iya Pak, diharapkan Iya begitu. Pak, langsung membuat dan uji coba Alhamdulillah. Di balong. di balong, di mana aja lah. Iya. Kan nanti pas plan kita coba-coba Perlu yang waktu lebih lebih bagus awal di nggak mana. berkaitan Mau dengan di hari bak Jumat? plastik. Kenapa? Jadi Oh mulai iya benar. Iya, Ya, berarti jam 8 harus lebih awal, mulainya. jam Oke. 8. Nah, itu Ya, kita sepakati saja nih. iya Jam Pak, itu ya. pukul 8. Pukul 8 ya. Insya Allah lah, pukul 8. Tapi siswa nggak ada masalah ya, Bu Tuti ya? Bu Wiwi, Enggak Pak, enggak masalah. nggak masalah ya? Artinya kalau diinformasikan sebelumnya mereka bisa begitu ya? Tapi mungkin yang dari itu Pak, yang dari NY, Oh iya. yang dari Singapura. Ya berarti harus kita ubah sedikit di jadwal kita ya. Boleh gitu Pak. Ya udah tinggal ubah jadwalnya aja. Mereka makan ini banget apa? Strike. Iya ya, untuk minggu depan itu ada dari sana dari Iya, ini ya. ada yang noong. Ya nggak apa-apa, udah ubah saja lah. Jam 8. Oke. Kalau jam 8 berarti di sana jam 9 ya? Beda sejam kan ya? Beda sejam Singapura. Beda sejam Singapura tuh? Enggak sejam sih, Bu. Enggak. Iya sih, Bu. Paling 15 menit. 30 menit paling. Enggak, sejam, Pak. Sejam gitu. Tapi kalau Iya. saya ke Aceh enggak terlalu beda. Coba gerak kalau kita berangkat dari sini jam berapa penerbangan? Ke sana teh sejam. Udah sejam. Kayaknya. Ya, Seingat udah, saya jam sih gitu. 8. Ya mudah-mudahan di sana jam 9 mereka sudah bangun. Mereka lebih awal, Meren. Enggak, Lebih awal gitu? Enggak, Bu. Kita lebih awal kayaknya mah. Kan semakin ke timur itu bukan semakin akhir. Iya ya. Enggak, Kalah. Mereka lebih siang dari kita. Lebih siang dari Lebih kita. siang kan? Singapura. Iya. Iya, lebih siang. Kayak Palembang, Lebih siang. Aceh itu kan lebih siang. Lebih Di sini siang, udah Bu. adzan maghrib, di sana mah belum. Ibu saya yang cantik, Singapura itu dari Jawa Barat itu lebih barat ya dikit, ya nggak sih? Iya, lebih barat sedikit. Iya, lebih barat dikit. Lebih barat sedikit, mereka sejajar dekat dengan Batam. Tuh, sejam kan? Bener tuh, Ties. Sip plus 7, yes. Soalnya aku inget pas itu teh nyampe di Changi, nah jam sakit. Oh, lebih cepat berarti mereka ya. Ya, lebih awal. Berarti di sana jam 7 nanti. Kasihan Pak, belum Ya lebih bangun. awal kita saya juga. Enggak dong, Pak. Lebih awal. Kalau lebih awal berarti jam 9 dong. Oh iya, jam 9. Oh iya betul. Oh iya. Iya, jam 9. Betul. Ya. Bukan udah, masalah bangun tidurnya juga sih. Takutnya mereka kan punya jadwal kuliah apa gitu. Tapi Bu, kan di situnya Bapak Li, Kan siapa sih jam namanya berapa? Li ya? Li itu Bapak Mr. Jin. atau Mrs. Li. Bapak atau Ibu Jin itu all session katanya gitu. Berarti artinya dia dari awal sampai akhir ada. Jadi kayaknya kalau misalnya kita memulai lebih awal berarti dia hanya ketinggalan 1 jam gitu dari keseluruhan proses kita. Tapi enaknya dikomunikasikan sih.
Mana Pak? Sama Bapak dikomunikasikan ya Pak? Oh iya dong. Karena kan kalau itu justru mungkin mereka ingin ngelihat pas hands-on-nya anak-anaknya dari awal. Iya. Ya enggak apa-apa, kita itu aja di jadwal kita lah. Ditempelkan, diubah sedikit. Coba kita ubah ya. Iya. Bentar. Nanti siklus 3 sama Bapak ya Pak ya? Ya insya Allah. Nanti Insya bermain Allah. ke SMP 2 Padalarang. Insya Allah. Mana Bu? Siklus 3. Jadi jam berapa? Jam 8 ya? Jam 8. Biar nggak mepet ke Jumatan. Jam 10 ya? Iya benar. Udah. Oke. Oke, ini ya Bu ya, untuk agenda kita untuk persiapan berikutnya nih, untuk siklus 3 nanti, siklus 3 kan plannya pasti hari Kamis. Pasti ini terkait dengan tadi ya, bagaimana mereka mengembangkan produk berdasarkan desain yang sudah mereka kembangkan. Begitu ya intinya sebetulnya di siklus terakhir sebetulnya nanti. Mereka pasti ada proses membuat, kemudian ada melakukan pengujian, dan refleksi sebetulnya ada 3 sih sebetulnya ya. Jadi membuat, kemudian pengujian, refleksi. Walaupun ya nanti di refleksi ya bisa kita uji sebetulnya ya, mana yang istilahnya mana yang paling mendekati spek atau istilahnya ya spek yang paling mendekati kebutuhan dari konsumennya atau usernya begitu ya. Ya nantilah boleh dikasih apapun juara, misalkan kasih bintang nggak apa-apa ya, maupun dia prosesnya. Jadi itu yang terbaik, yang paling mendekati spek yang dibutuhkan oleh usernya. Nanti Pak dikasih sesuatu lah. Iya. Ya dituliskan saja nanti kebutuhan alat bahannya, kemudian kasih ya, japung. Kasih japung. Jajapungan. Ya, oke. Kemudian kalau Kamisnya tetap masih jam 9 atau bagaimana hari Kamisnya untuk plannya? Kamisnya jam 9 aja, Pak. Jam 9 aja ya. Ya. Oke, jam 9. Soalnya saya ngajar dulu. Oh, begitu. Iya, nggak apa-apa. Yang penting ya mudah-mudahan kita bisa ketemu ya tanggal 24 hari Kamisnya terkait dengan proses plan-nya. Proses plan-nya. Tapi di RPP yang lengkap itu sudah ada belum, Bu Wiwi? Mohon maaf. Untuk yang siklus 3 sudah ada ya belum? Sudah Pertemuan ada. 3. Sudah ada ya. Ya, artinya bisa saya cermati lebih dulu biar ya ini kan lebih lengkap nanti masukannya. Oke, kemudian ada kira-kira usulan yang Bapak dan Ibu masukannya? Sepertinya sudah Pak, nanti di plan itu kita juga mau sekaligus ini uji coba dulu. Dicoba ya Bu Wiwi ya. Mau praktik dulu kita-kitanya. Oh iya bagusnya begitu. Iya, udah disiapin ininya. Tadinya tuh mau tadi, tapi udah jam 1:30 kan 1:30 pada pulang gitu. Takut hujan juga. Iya. Jadi nanti aja pas plan di ininya. Oke, baiklah. Ya bagusnya begitu, memang yang terbaik harus coba dulu ya. Iya, memang mau Pak, kita mah udah niat mau uji coba gitu. Jadi kita bisa pas tadi tahu, kan secara garis RPP kan sudah gitu ya, Pak. LKPD juga udahlah dianggap sudah. Nah berarti minggu depan kita punya waktu buat
uji kita dulu bikin gitu. Dicobanya beberapa jenis ini Bu, jadi jangan satu gitu. Iya, Iya. bagusnya. Baik, Bapak dan Ibu ya, terima kasih nih Bapak Ibu sudah berkenan hadir di kegiatan kita ya, mulai dari plan, kemudian do, dan sekarang kemudian refleksi ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan Bapak dan Ibu nih, luar biasa. Kerjasamanya, kolaborasinya, mudah-mudahan ini menjadi ya pembelajaran untuk kita semuanya ya, apa yang sudah dilakukan oleh, apa yang sudah dikembangkan oleh tim nih, Bu Wiwi, Pak Nurjaman, Bu Tuti, dan Pak Kus, dan rekan-rekan semuanya, kemudian disimulasikan, ditunjukkan oleh Bu Tuti dalam proses open class, dan hasilnya refleksi bagi kita semuanya, Bu Ibu ya. Mudah-mudahan ini awal untuk kemajuan pendidikan di Indonesia tentunya, Bu Ibu ya. Amin. Karena inilah sebetulnya karena ya intinya seorang guru kan begitu ya. Belajar, kemudian belajar dari siapapun, belajar kapanpun, dari siapapun, terutama dari rekan-rekan ya sejawat. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Iya. Terima kasih nih Bapak Ibu sudah menyempatkan untuk bisa hadir. Insya Allah kita ketemu lagi di hari Kamis dan hari Jumat untuk siklus 3 dan siklus 4 ya nanti di akhir Maret ya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Ya jika ada misalnya ada yang perlu ditambahkan nanti setelah ini tutup ya boleh silakan saja disampaikan di grup ya Bapak Ibunya, jangan ragu-ragu ya. Iya Pak. Oke. Untuk RAB ya karena memang alokasinya per proyek tadi ya. Per proyek itu sudah ada RAB-nya sekian. Sedangkan kita ada 2 proyek dan proyek yang satunya kan hanya main on saja gitu ya. Tidak dalam bentuk produk prototype atau model. Yang mudah-mudahan saya sampaikan juga gimana bagusnya ya, begitu ya Bang Bu ya. Iya Pak. Nah, karena tetap saja ini kan dua proyek sebetulnya walaupun proyek yang satu dalam bentuk main on dan untuk proyek yang pertama memang RAB-nya cukup besar gitu ya. Ya akan saya sampaikan lumayan besar. Terima kasih Bapak Ibu ya. Terima kasih Bu Wiwi, terima kasih Bu Tuti, Pak Kus, Bu Sumarni, Bu Lisna, Bu Heni, Bu Tuti, Bu Fatma, Bu Dewi Nur Ani, Bu Samsinar, Pak Asep Nugraha, Pak Nurjaman ya, yang sudah rekaman terus nih. Iya Pak. Ini teknisi andalan kami. Aduh maaf Tuhan ya. Ya syukur-syukur nanti Pak Kepala Sekolah ada Bapak Bu Wiwi. Kepala sekolah kami itu kebetulan PLT Pak. Oh iya. Jadi jarang ada di sekolah. Tadi ada hadir ke sekolah. Cuma kebetulan di sekolah ada kegiatan Isra Miraj. Jadi beliaunya di panggung. Oh begitu. Ya. Ya mudah-mudahan nanti pada saat. Makanya saya masukin teman yang lain aja Pak. Guru matematik seperti tadi Bu Tiwi gitu. Yang jelas mah tetap di formasi 14 itu. 14 ya. Iya. Ya, mudah-mudahan nanti beliau bisa hadir pada saat ada yang dari Singapura jadi biar ini menguatkan lah istilahnya ya. Betul, Pak. Menguatkan bagaimana istilahnya dukungan dari sekolah terhadap kegiatan yang kita laksanakan. Itu ya Bu Wi ya. Makasih ya sekali lagi Bapak dan Ibu semuanya luar biasa nih. Aplaus dulu untuk kita semuanya Bapak dan Ibu. Alhamdulillah saya luar biasa nih. Luar biasa progresnya walaupun singkat. Mudah-mudahan ini menjadi jadi luar biasa begitu ya Bu Wiwi ya. Pak, ini mah biasa. Walaupun dengan keras-keras ya mau gimana lagi ya, gitu ya. Dan akhirnya istilahnya ya berubah jauh lebih baik. Itu ya Bang Bu ya. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah ya Bang Bu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih Bapak Ibu. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak yang lain. Amin. Orangga Sadayana. Atur bagus. Santos dijatuh. Tetap jaga kesehatannya Bang Ibu ya. Iya Pak. Ya, sama. Izin pamit nih. Ketemu nanti di SMP 2 Padalarang Bapak. Insya Allah. Iya, mangga. Mangga Bang Ibu.